Kesalahan yang saya lakukan ketika menjual saham BBRI bakal saya bahas di video ini. Sehingga ke depannya kamu nggak perlu mengulanginya lagi. Ya teman-teman, jadi langsung saja BBRI pada tanggal 19 September ini ditutup di harga 5.400 ya. Saya jualnya di tanggal 18 September di harga 5.375. Benar ya. Padahal di video sebelumnya saya sudah memprediksi menganalisa bahwa BBRI akan menuju 5.500 dan saya sudah pasang automatic order di 5.500 dan apabila memang ditahan sampai harga di situ maka saya bisa laku. Tapi kenapa saya malahan nyalinya ciut dan langsung ngejual? Nah, ini ada beberapa alasannya juga, teman-teman. Meskipun ya, kita sebutkan dulu alasan kenapa ya, teman-teman ya. Saya salah. Pertama, seperti yang teman-teman ketahui bahwa BI telah memotong suku bunga 25 basis poin yang sepertinya sudah ditunggu-tunggu para investor. Kabar gembira untuk bursa saham. Lantas kenapa waktu itu juga saya mahal menjual saham BBRI? Itu merupakan kesalahan pertama. Dan yang kemudian juga diketahui bahwa The Fed malamnya bakal ngumumin yang kemungkinan besar sudah diprediksi akan juga memotong suku bunganya bahkan sampai 50 basis poin. Ini juga disambut gembira oleh pasar saham. Jadi nggak heran BBRI bisa naik hingga 5.500 tertingginya. Ya, seharusnya saya tahan dulu sehari kan lumayan juga ya naik beberapa poin kan dan sudah sesuai analisa. Tapi ragu. Jadi itulah beberapa kesalahan yang saya alami. Tapi lantas kenapa saya jual? Itu juga ada alasan. Jadi setiap kali analisa selalu ada alasannya. Pertama, saya sudah floating profit 14% ya, kurang lebih 13,9. Jadi saya udah jual duluan ya BBRI-nya. Kemudian teman-teman, saya punya trauma teman-teman ketika ya orang pada ngebahas bakal naik, bakal naik, bakal naik. Entah kenapa saya rasanya ingin ngejual. Apalagi posisi saham yang saya miliki juga sudah floating profit ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui, semua sudah memprediksi bakal naik apabila ada pemotongan suku bunga. Nah kalau sudah euforia seperti itu, kenapa entah hati kecil ini berbicara cepat keluar, mumpung profit. Ya, itu alasannya teman-teman. Nah, ini untuk grafiknya teman-teman, karena sudah tak sengaja kepencet. Ini sudah kita bahas bersama ya di video BBRI sebelumnya, teman-teman. Jadi boleh di cross check ini ya. Oke. Sesuai ya 5.500 targetnya capai teman-teman. Jadi ini saya boleh hapus ya teman-teman ya. Saya hapus karena target telah tercapai. Sebenarnya trading saham bank ini lagi-lagi saya mengujinya dan teori saya benar. Saya belum pernah loss ya. Wah, ini sombong nih teman-teman ya. Belum pernah loss ketika trading saham 4 big caps. 4 big banks ya, 4 big banks itu belum pernah loss teman-teman. Caranya saya udah sharing juga di video di YouTube ini ya teman-teman ya. Mudah banget, bahkan pemula sekalipun bisa. Oke teman-teman, alasan yang pertama tadi kan sudah bilang ya, kalau udah orang euforia ingin saham naik, semua naik, saya juga ada keraguan ya. Dan ditambah lagi kalau teman-teman lihat, IHSG kita ini sekarang, ya dia sudah all time high terus ya teman-teman ya, naik terus kayak nggak ada atapnya, naik terus. Ini yang juga saya bikin agak takut, mau naik sampai kapan ini ya. Nah biasanya saya cenderung kalau udah naik-naik ini ya, portofolio swing saya take profit yang sudah profit. Saya nggak mau profit yang udah di tangan malahan balik loss lagi, balik lagi ke saham BBRI. Kemudian di saham-saham bank BBRI ini baru saya analisa sih di BBRI ya, saya melihat ada pola-pola pembalikan teman-teman yang telah kita pelajari bersama. Apa itu? Yaitu adalah bearish divergence, di mana harga saham membentuk higher high ya teman-teman ya di sini. Oke. Tapi tidak disertai dengan indikatornya seperti RSI, dia sudah mulai menurun di sini teman-teman, lihat. Begitu juga dengan MACD-nya. Oke. Di sini ya, dia tidak membentuk higher high baru lagi. Ini cenderung menurun ya. Jadi ini menurut saya juga suatu pola dia bakal koreksi terlebih dahulu teman-teman. Kalau memang pasar sahamnya kuat, seharusnya koleksinya tidak terlalu dalam teman-teman. Koreksinya mungkin kalau boleh saya prediksikan lagi dan teman-teman boleh percaya, itu di kisaran sini teman-teman. Ya.
Di kisaran 4.975 berarti ya, 4.900 sampai titik psikologisnya 5.000. Ini merupakan hasil analisa koreksi saya ya. Tapi bisa juga menyambut berita yang super heboh dan gembira itu, BBRI bisa melanjutkan sampai harga di sini, teman-teman. Ini ada resistnya di sini, teman-teman bisa lihat bersama ini ya. Ini di harga sekitaran 5925 dan di titik tertingginya itu di sini ya. Belum di ATH kan ya. 6.450 ya. Kita lihat bersama di sini. Oke. 6450. Tapi ya teman-teman, entah kenapa saya punya feeling dia bakal turun lagi ya. Ditambah lagi mungkin ya ini baru praduga saja teman-teman ya. Bank Mandiri juga mungkin juga sudah membentuk tuh ya teman-teman. Di MACD-nya sudah muncul, tidak seperti di BBRI ya. BBRI sudah muncul di dua-duanya. Bank Mandiri juga sudah mulai muncul tanda-tanda pembalikan. Apakah IHSG kita akan koreksi dengan penurunan 4 saham bank besar ya? Teman-teman lagi-lagi lihat ya, ini bearish divergence. Saya suka pola bearish divergence ini ya. Kita lihat apakah di RSI-nya juga sama seperti BBRI. Di sini ya teman-teman ya, tipis banget tapi dia agak sedikit mengalami penurunan ya teman-teman. Tipis banget ya, tipis banget. Kalau ini dibesarin dia juga akan kelihatan dia akan mengalami penurunan. Oke, BBRI sudah ada tanda-tanda, BMRI sudah ada tanda-tanda, BBCA bagaimana? BBCA ATH terus ya, ATH terus. BBCA tanda-tandanya lebih kuat kita lihat di MACD, teman-teman lihat di sini high-nya. Ini jomblang banget. Tapi saya lihat masih ada kenaikan ya teman-teman ya. Malahan BBCA nggak ada remnya ini, tuh lihat ya. Sudah ada tanda-tandanya tapi nggak ada istilahnya dia mau turun lagi. Apalagi ini, wah ini sinyalnya kuat banget. Besok bakal melanjutkan kenaikannya lagi. Bagaimana dengan BBNI ya? Semuanya sudah ada sinyal bearish divergence ya. Ini tipis banget teman-teman. Sangat tipis ya. Dilihat dari ininya, sepertinya hanya BBRI dan BMRI yang kemungkinan akan koreksi duluan dibanding dengan BBCA dan BBNI. Tuh lihat ya, tipis banget teman-teman. Ini sangat-sangat tipis, sangat lemah. Jadi ini koreksi pun nggak akan koreksi sebanyak atau sedalam yang kita kira. Terus kalau sudah jual gimana ya? Sudahlah, move on saja kan juga sudah profit. Kita nggak cut loss kan teman-teman kan? Apa yang harus dilakukan? Lagi-lagi kita menunggu teman-teman. Kalau sesuai dengan strategi yang telah kita bahas di channel ini, yaitu kita akan menunggu harganya benar sekali di bawah moving average 200 baru kita akan pantau lagi, baru kita akan mulai collect lagi ya. Kalau dia di bawah MA 200, kita mulai beli sedikit, turun berapa persen, katakanlah 5%, beli lagi, turun lagi 5%, beli lagi dan terus beli lagi sampai kapan? Sampai dia balik lagi. Itu adalah swing ya, tapi nggak membutuhkan yang waktu lama. Sekedar informasi, saya beli BBRI itu ketika di sini ya, sekitaran bulan April dia turun 5% ya, mungkin di sekitaran sini saya udah mulai collect. Bulan Mei ya, Mei Juni saya ada dapat di harga 4.300 di sekitar sini ya. Saya beli 3 kali kan. Jadi saya bulan Mei beli sekali ya. Juni saya beli sekali. Sorry, saya belinya di bulan ini. Saya ingat ya, 17 Mei kurang lebih ya. Historinya mungkin sudah hilang ya. Atau bisa dicek lagi ya. Mungkin bisa dicek teman-teman. Ya sama-sama lihat ya, kita cek ya. Jadi kalau saya itu nanti ini ilmunya, teorinya ada dipraktekkan teman-teman. Jadi nggak sembarangan kasih tahu teman-teman, semua ada historinya. BBRI. Tuh lihat ya. Jadi saya beli BBRI-nya tuh dari bulan April ya teman-teman ya, 2024 ya. April 5.300 saya beli sekali, kemudian April lagi di 4.700 beli sekali, dan beli lagi di bulan Juni beli sekali di 4.100 ya. Jadi dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September itu kurang lebihnya 6 bulan saya dapat 14%. Atau kisaran 2%-an lebih per bulan. Nah, sungguh sangat menggiurkan ya teman-teman ya. Ya, karena kalau ditahunkan itu 20-an%. Nah, jadi kalau sekarang ya nunggu lagi teman-teman. Ya, kalau misalnya dia mantul di sini, kita beli, turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi, dan kemudian kita tunggu sampai profit baru kita jual. Gampang kan sebenarnya trading di saham 4 bank besar ini? Setuju nggak?
Oke teman-teman, jadi sekian dulu saham BBRI-nya. Jadi kedepannya semoga lebih sabar lagi ya, menunggu lihat kabar kan lumayan naik lagi beberapa persen juga namanya profit. Tapi jangan disesali teman-teman, setiap kesalahan saya upload ke YouTube ini, jadi semoga nanti ada dokumentasi kedepannya lihat, oh saya pernah kayak gini, nanti kedepannya jangan lagi. Lumayan kan kita bisa lebih konsisten, lebih profit lagi teman-teman. Harapannya juga sharing ini bermanfaat bagi teman-teman sehingga ke depannya teman-teman juga ada referensi, "Oh, dulu si Hugh pernah kayak gini nih, tahan sehari 2 hari lagi bisa profit lebih tinggi. Oh, caranya seperti ini." Nah, seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun request, tulis saja sepanjang mungkin di komentar. Mungkin ya, akan kita bahas satu persatu. Penasaran dengan ke depannya bakal bahas apa lagi? Jangan lupa subscribe saya di sini. Terima kasih teman-teman yang telah support dan nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang satu ini.